Cek. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Saya ucapkan dulu selamat pagi mahasiswa baru dengan satu biologi. Ini udah yang kedua kali itu dengan morfologi, yang pertama kali 9. Senang sekali karena aku sendirian ngurus visa, jadi senang sekali dapat bawa momen yang luar biasa hari ini. Waduh, lagi ngurus visa daerah kemana sih Kak? Anaknya sih dari Jepang. Terima kasih. Mungkin sebelumnya ini kendala bisa berulang. Oke, nah teman-teman sebelum kita masuk ke materinya boleh nih untuk kakak operator ditampilkan CV dari narasumber pertama kita yaitu Kak Isanto. Silakan operator. Nah, teman-teman udah kelihatan kan? Mukanya juga masih muda banget loh teman-teman. Nah, teman-teman aku bisa memperkenalkan ya. Jadi Kak Isanto merupakan alumni dari Biologi IPB angkatan 45 ya Kak. Saat ini Pak Isanto itu aktif sebagai pembina CEO BUMN Jawa Timur. Aduh, mana nih yang katanya udah terkenal banget sama BUMN kita. Nah, selain itu teman-teman galang juga dan galang keren juga karena Pak Isanto juga bekerja di nelayan dan kelautan di PT Bio Farma. Nah, teman-teman, jadi aku juga ingin memperkenalkan narasumber kedua kita. Nah, sebenarnya teman-teman bisa lihat sini aja udah pakai bahasa Inggris loh teman-teman. Kita bisa sama belajar nih hari ini sama kakak juga. Jadi, untuk materi program kakak selanjutnya SSI MSI atau biasa dikenal dengan Kakak merupakan seorang PhD student dan juga penerima beasiswa Biomedical Science di NARA Institute of Science and Technology di Jepang, teman-teman. Wah, keren banget. Nah, teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya kakak ini juga cukup sering melakukan publikasi hasil tulisannya di jurnal-jurnal yang keren banget seperti di Singa, Fokus, dan juga lain-lain. Nah, teman-teman bakal lagi juga karena kakak Tama juga merupakan founder dan juga CEO dari First Year Performance atau FYP Foundation. Boleh tepuk tangannya. Nah, kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan dari narasumber keren kita. Nah, kita langsung aja nih masuk ke pemaparan pertama dari Kak Isanto. Buat Kak Isanto, kita silakan. Oke, adik-adik, kakak bikin 71 slide yang harus disampaikan dalam waktu 30 menit. Jadi tolong disiapkan catatannya ya, udah pegang bolpen dan alat tulis juga HP, ya. Nah, ini fontnya berubah ya, nggak apa-apa. Ini pointernya mati, harusnya sinar hijau ya, karena ini putih. Kakak ngambilnya sinar merah atau sinar merah. Jadi harusnya sinar hijau. Jadi mohon maaf ya, tidak bisa menunjuk. Ini ada sinarnya harus sinar hijau kalau untuk teknik Pak Mahfud, karena layarnya putih banget. Oke, salam kenal, saya Ama. Dinyatakan Bapak Mas Menjuta, saya Sosial Sains dari Biologi IPB.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang publikasinya ya, tapi nggak sedetail itu karena akan kalian dapatkan di kuliah dengan dosen. Kenapa tampilkan ini masa pendidikan? Aku mau menunjukkan bahwa aku dari Kabupaten Brebes, tapi sekolahnya di Kota Tegal, karena pendidikan di Kota Tegal lebih baik daripada Brebes. Dan di sini poinnya adalah kalau kakak dari daerah, bukan dari kota besar seperti Jakarta, Bogor. Tapi yang menariknya, dosen-dosen di biologi itu mengira aku dari Jakarta. Bahkan sampai lulus S1, aku dari Brebes, siapa aku dari Brebes gitu, bukan dari Jakarta Pak. Dulu mantan kakek Pak Mufahudi kayak gitu. Bu Nisa Armania juga kayak gitu. Dosen bimbing S2 juga kayak gitu, itu kiranya aku dari Jakarta. Terus S1 lagi di dua kampus, yang pertama dengan biologi, yang kedua Kasesan University Bangkok untuk penelitian semester 7 yang akan kerjakan dengan teknik genome editing. Tadi 3S itu bukan GMO ya, itu konvensional breeding, jadi dikalikan secara manual dan dipilihkan buat tua sampai F7 gitu. Jangan salah ya, nanti di abstrak ngajarin pada 3S GMO itu salah ya. Terus S2 kan di biologi juga, bagi dosen sewa dengan S3 mulai Oktober 2025 sampai 2028 di RN Molecular Medicine Biomedical Science Nara Jepang. Next, tolong adik-adik bisa ambil HP-nya, scan barcode di ada ini ya. Kita mau survei kecil-kecilan. Ya, benar. Atau kita bantuan dicatat ini SID atau difoto ke grup ya, grup WA kalian. Grup WA ya, S.ID survei video 61. Boleh difoto, ditulis, bantu siapkan ke WA supaya cepat. Nanti diisi sambil memberikan ya, tapi segera. Nanti di akhir kita cek hasil surveinya. Oke? Oh ya, di akhir ada grup WA, kalau mau bergabung silakan. Soalnya kita buka komunitas publikasi ini juga. Next, ini untuk kakak dulu ya, yang lain jangan dulu ya. Nah ini waktu maba 53 ada KMP, terus 2019 seperti ini, 2021 makin gemuk ya. Sekarang kayaknya obesitas makin kayak gini. Next, selanjutnya ini waktu di Bangkok, jadi aku mempresentasikan hasil penelitian juga di sana dihadiri oleh Pak Bangsa. Lanjut, ini karena nggak suka aktif di kampus, karena sering banget kalau ngurusi penelitian, jadi aku jalan-jalan dan ketemu 8 bangsa-bangsa di Bangkok. Lanjut, terus ini sesi macam-macam ya, misalkan di Angkor, Thailand. Terus ini di rumah siapa, aku lupa, kayaknya rumah salah satu ibu yang di sini. Ini di kampus yang sebelah sini, di kampus, di kampus, terus di kamar aku. Ini ya foto sama cewek Jepang. Oke, lanjut. Waktu pulang aku diantar, karena aku punya rekomendasi, jadi aku diantar. Nah ini ya. Bahkan sama ini juga di foto. Jadi kalian kuliah, kalau mau reforman itu rugi, karena ujungnya kalian akan mencari orang dalam, ya. Orang dalam itu lebih berguna daripada orang yang berguna. Lanjut, next. Itu penting, serius, realistis. Ini S2, S1 aku meneliti genome editing untuk editing padi. S2 aku meneliti evolusi lebah Sumatera. Jadi bisa main-main asam, ngambil lebah kayak gini, apa sih waktu? Terus aku bisa nyicip banyak madu dengan varian rasa dari pahit sampai manis banget, itu sampai makan sarangnya juga. Dan ini di Palangkaraya, ini di Palangkaraya, Kalimantan. Lanjut, di S2 juga aku mesti bocil, jadi ada tamu datang bawa bocilnya. Dan ini berisik banget, harus didiemin. Jadi aku jadi elmo juga buat kamu dan anaknya. Next, di S2 juga aku jadi punya kesempatan untuk membantu peneliti dari Eropa berdiskusi ya dengan peternak lebah di Bekasi. Jadi sebagai perantara, mahasiswa ini itu jadi kayak asisten dosen yang benar-benar asisten. Jadi kalau kamu disuruh jam 12 malam jemput kamu harus mau, ya. Next, lanjut. Ini sidang, jadi S1 saya sama Bapak Miftahudin, Profesor Miftahudin, S2-nya sama Ibu Rika Ratuudin dan Pak Indra Payamani Putra. Di S1 dosen kedua dari Thailand ya, next, ini salah prosesi sudah dapat Magister Sains 2024. Selanjutnya, next, ini foto yang sangat berkesan ya, karena aku foto dengan 2 ijazah sekaligus, fotografinya sampai dari kepala. Karena waktu S1 COVID, jadi aku gak punya foto untuk S1. Next, dan ini
akhirnya saya senang sekali ya, jadi saya melamar S3 di Jepang. Saya melamar 3 profesor, dan awalnya aku hampir hopeless, keterima gak ya, karena aku ngambilnya medis, pengennya medis, biomedis. Dan apa puji syukur sekali ternyata yang menerima 2 profesor dari 3. Dan saya sampai harus memilih, di mana kesempatan memilih itu nggak banyak ya, hampir jarang sekali terjadi. Biasanya kan dosen memilih kan, kita bisa milih, gue mau milih sama dosen udah pilih karena gue yang menerima. Next, nah ini bukti ya, bukti konkret kalau terima oleh 2 profesor di email. Next, saat ini saya sedang proses kursus visa, kemarin baru submit permohonan visa dan akan ganti hari Kamis bisa Jepang. Dan sebelah kiri ini penerimaan beberapa sektor ya. Next, beberapa yang lain mungkin mengatakan sudah mengatakan dari asisten praktikum. Next, saya juga seperti itu untuk kelas reguler dan kelas internasional ya, dari 2018 sampai 2023. Jadi tolong jangan menjawab panitia SPJMO ya. Next. Jadi totalnya sekitar segini, 834 mahasiswa di 14 kelas reguler dan 4 kelas internasional 2018 sampai 2023. Data ini penting sekali buat aku karena mengukur produktivitas sebagai seorang akademisi. Next, dan ini kesempatan lama juga dikasih seperti itu untuk mahasiswa S3 bahkan. Dan ini by request oleh dosen. Kebanyakan juga yang kelas internasional itu by request. Jadi minta tolong ya buat kalian yang masih maba, tolong inisiatif mengisi posisi asap internasional. Utamanya ya, kita tuh kenapa ngajar banyak karena di request oleh dosen. Khususnya untuk kelas internasional ya, tolong dipersiapkan ya buat kalian yang masih maba. Jadi pendaftarnya ada, cuma kita pengen dosen itu pengen masih biologi yang ngajar. Nah ini maksudnya keren-keren loh ya. Pertama bapak-bapak spesialis tulang dan dosen senior di FKUI. Yang kedua ibu dosen di UIN Medan. Yang ketiga Pak Fendi ini dosen di UIN Sumber. Dan yang terakhir Bapak Budi Arsiansyah waktu dekan fakultas program itu. Jadi saya mengajar mereka yang keren gitu. Itu suatu anugerah sih. Next. Nah, ini poin penting ya. Jadi kalian lulus tuh mau ngapain nanti? Dan masyarakat bertanya, gelar kalian itu buat apa nanti ya? Next. Nah, oleh karena itu saya berani menginisiasi untuk membangun Effective Foundation merupakan aksi nyata UPB untuk mendukung pendidikan perguruan tinggi melalui dana 1 di UNDP buat PKU, dana 2 riset dan publikasi, dana 3 pengabdian masyarakat. Next. Selanjutnya, nah ini daftar mata pelajaran yang kita ajar ya di UNDP. Selanjutnya, nah judul FDP sendiri sudah menerima 1.592 pesanan gitu ya. Jadi sudah cukup dikenal bahwa ini di PKU IPB. Dan satu pesanan bisa lebih dari 1 siswa, bahkan lebih dari 1 sesi pertemuan. Next. Nah ini tutor bimbel dan di FDP wajib tutor itu asisten dosen praktikum dan mendapatkan nilai A pada mata kuliah yang diajar. Next. Nah ini penting juga ya, kalian kan suka berbisnis cari uang. Di IPB melayani metode cari tahu cari IPB ya, dapat banyak uang. IPB saya dapatkan juga metode, jadi dapat uang. Cari IPB. Next. Dan dapat penghargaan juga ya dari cari dari bawah. Next. Nah ini masuk publikasi ini ya. Jadi pada saat biologi 63 praktikum analisis dalam hayati, kakak jadi abstrak ya. Dan hasil praktikum itu kakak usulkan untuk ditulis. Dosennya waktu Pak Ivan ya. Dan akhirnya 4 orang bergabung dari 253 dan akhirnya menulis publikasi abstrak. Next, silakan next. Yang ini hasilnya bisa cek di jurnal sumber daya hayati hasil praktikum ABH tentang antifungal. Jadi praktikum kalian kalau niat dan harus ketemu rektor ya karena kalian belum berpengalaman itu bisa ditulis di publikasi ini. Next. Dan bagi kalian yang memang lebih kepada masyarakat untuk SMP Ahmadul Wacana di Kota Tegal. Tujuannya adalah untuk sistem Surabaya untuk peningkatan prestasi akademik. Karena buktikan ya, dari itu bisa membina OSN juga 2024 sampai 2025 saat ini masih dalam binaan. Next. Dan akhirnya mendapatkan juara kota ya, atau sebagai provinsi 2024. Next. Dan juga 2025. Jadi 2 tahun
berturut-turut sudah mendapatkan output juara OSN kota atau finalis provinsi. Next, dan MPB juga terdaftar di Mitra FTKM IPB, ada di student portal kalian. Sudah ada beberapa mahasiswa yang sedang proses dengan SKS ya di situ. Ada 5 orang. Next, nah kita cek dulu hasil surveinya. Boleh dibuka nggak? Kakak-kakak udah pada di situ belum? Udah? Ayo boleh dibuka nggak kita dalam di apa? Sama di bawah atau biar apa? Yang pertama ini 100%, yang kedua suhu publikasi sekuler. Ini ada yang sudah ya, bagus banget. Aku baru mulai publikasi sekuler di TikTok, Instagram untuk OSN biologi, S3 Jepang, beasiswa. Dapatnya ada yang nanya, Kak aku mau bayar untuk belajar biologi, jadi uang masuk. Kalau kalian menjalani ini, dapatnya bisa memasukkan uang. Next, yang kedua apa ini? Juara lomba isi yang sudah. Next, nah ini belum semua ya, gak apa-apa. Biologi kelas 9 di semester 4 sudah punya publikasi dunia. Kalian rata-rata pertama kali di semester 6, dan itu pun ditarik dosen. Cita-cita itu menjadikan apa? Profesional. Pak Antoni juga profesional ya. Akademisi nomor 2 atau nomor 3? Nomor 3 yang ungu apa? Yang Air disebut CDA ya, yang program PMW sudah disampaikan yang kemarin. Itu harus dilakukan. Soalnya apa lagi? Kalau kalian lulus, kalian tidak dapat uang dari CDA IPB, dari PKN ya. Nah, bagi memang untuk anak-anak ini secara presisi akan dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi akademisi. Tapi kalian sebagai mahasiswa itu harus mengikuti budaya. Tujuannya, urgensinya adalah skripsi. Begitu ya. Makanya nanti ada publikasi, tolong dicatat baik-baik. Ke bawah lagi ada? Oh nggak ada. Ya jadi akademisi nomor 3 ya, di populasi 67 orang. Next, lanjut. Nah kita masuk ke inti penelitian. Jadi publikasi ini akan menyampaikan posisi. Kakak memaksakan semua model publikasi ini karena banyak orang beda-beda. Dan 2 tahun ini tuh sampai banget. Idealisasi juga sekali. Sedangkan realitanya cuma di posisi nomor 3 tadi ya, udah disurvei di sini. Next, ini di Google Scholar, misalnya jumlah perbuatan 9 juta Google Scholar. Nah ini ada H-index bisa. H-index 1 itu artinya peneliti atau saya sudah mempublikasikan setidaknya 1 artikel yang masing-masing disitasi 1 kali. Jadi masih mengulang banget ya. Kalau aku udah punya H-index aku agak malu presentasi di sini. Ini udah pemula banget. Nah kalau H-indexnya 3 berarti apa? Setidaknya peneliti tersebut sudah punya 3 artikel ilmiah dan masing-masing sudah disitasi orang sebanyak 3 kali. Jadi masing-masingnya 3 dikali 3, 9. Gitu ya. Kalau H-index 32, sebenarnya udah punya 32 artikel yang masing-masing disitasi. Jadi dipakai orang untuk disitasi. Dan tahun 2020 aku mulai publikasi sesama. Next, ini di Subjek, jadi ada akun penelitian Subjek, ada H-index juga. Nah saya mendapatkan investasi oleh orang lain ya. Next, ini cepet aja. Ya jadi ini tampilan yang kalian harus pahami kalau mau jadi peneliti nanti. Ada akun-akun di Subjek dan juga sekolah. Next, ini pembacanya dari berbagai negara sudah ada yang membaca. Next, citasinya 3. Next lagi, kalau ya ini H-index ya. Dan ini urgensi bagi peneliti. Seberapa banyak citasi? Next, rekomendasi ya 10. Jadi ini rekomendasi publikasi ya. Next. Nah, ada juga supaya artikel yang sudah diterima, selanjutnya kita revisi dan akan publis. Ini proses lampu hijau. Bisa jadi next, kalau next. Yang terakhir artikel kakak yang lain ya, yang di luar 5 tadi, itu ditolak, itu bisa jadi ditolak. Dan kita pindahkan ke jurnal lain, rumahnya anual ya. Nah ini ada statistik dari Skimago, Q3 itu ranking jurnal internasional, dan 0,24 ini adalah impact factor, seberapa tinggi dia disitasi orang. Gitu. Next, artikel lain yang kami tarik karena sudah terlalu lama kami yang menganggur itu, mohon maaf sih.
Jadi kalau kesibukan kuliah, jadi tidak terurus. Padahal jurnalnya itu nggak ngomong apa-apa. Tapi amanah dari dosen adalah ditarik dari tahun 2022 sampai tahun 2025 kita nggak urus soalnya. Padahal di Q3 ya. Next. Next, ini kenapa gelap ya? Oh, kenapa? Nggak tahu. Ini kenapa putih? Oke, nggak apa. Jadi maksud tugas kuliah ini dari next ini membuat rancangan penelitian. Nah, dalam tiga kami lanjutkan ya. Jadi kakak mengajar teknik GMA untuk siswa SMP. Urgensinya, aku ini sama dosen Jepang. Dia bilang kalau di Jepang kita udah mengajar esensi GMA untuk mereka. Aku bertanya sih. Jadi anak SMP kakak intervensi untuk belajar teknik analisis DNA dari data NCBI. Kalian akan dapat itu di kelas biotek atau nanti di semester 7. Dan aku udah mulai dari SMP. Jangan kalah ya, biologi ya. Jadi tujuannya adalah khususnya kalau bagi profesi apakah mendukung kepakaran atau tidak. Temanya klasifikasi biodiversitas kita menggunakan penangkapan foto yang molekuler ya. Terus ini membuat proposal intinya, membuat proposal. Next. Nah, selanjutnya metode pengambilan data ada dua hal yang penting, data primer sama data sekunder. Keduanya ada cara dan ada etikanya, tidak boleh sembarangan. Terutama untuk yang data primer ada data lapang, data laboratorium, dan wawancara. Data sekunder itu milik orang lain ya, jadi kalian harus menyebutkan nama peneliti, itu etika. Dan ini contoh kegiatan pengambilan data primer ya, data primer. Next. Ini analisis dengan data dengan program. Jadi anak saya ini sudah mengajarkan database Amerika untuk NCBI dan NCBI bisa dari Google NCBI itu semua tentang data molekuler ada. Dan mereka sudah mampu akses dan menganalisis data sekunder. Next. Dan ini hasilnya dalam visualisasi program kita bisa menghasilkan ini salah satu aja ya dengan gambar dan juga dengan tabel. Dengan gambar ini waktu volumetrik. Kekerabatan itu butuh ulang di sekitar sekolahnya. Jadi saya pernah latih dengan Google Lens. Karena kan kita tahu ya tipenya Google Lens kan di Universitas materi pertama itu. Nah, nanti dalam latih kita cari game di NCBI baru dibuatkan pohon. Jadi di sekolah aku tuh kekerabatan gini loh. Gitu. Dan yang lain ada kayak alat-alat di fotosintesis hewan. Biasanya harus kotak ke kiri semua atau ke kanan semua. Foto ikan itu harus kotaknya kiri semua atau simbol-simbol data, tulis diagram, untuk visualisasi data, skala itu gambar. Jadi kalian kalau mau fokus spesimen harus pakai garis, ya. Kalau mau garis kalau dari partikel. Nanti di biologi banyak spesimen kan. Terus ada standar yang digunakan, deviasi dan error. Next. Selanjutnya teknik menulis. Jadi setelah kalian sudah mendapatkan data, itu baru menulis. Nulisnya itu setelah dapat data. Kalau nggak dapat data, apa yang mau tuliskan? Nah, jadi perhatikan dulu bagaimana mendapat data yang baik, gitu ya. Orang tuh jadinya mikir nulisnya gimana, jadi takut menulis karena ribet. Tanpa menunjukkan bagaimana mendapatkan data yang baik. Jadi lupa bahwa penggaris papan itu kejadian belum masih S3 baru kemarin bahwa penggaris itu ada lapang. Mau pakai apa? Kunci motor. Bisa sih. Itu kan satuannya bisa diukur ya pasti. Nah, ini ada, jadi kalau kalian membaca artikel, kan bertanya asal introduction method result discussion. Tapi kalau menulis, urutannya tidak gitu. Urutannya dimulai dari yang A, result. Jadi setelah berdapat, bikin tabel, bikin gambar, paragraf. Setelah itu balik ke introduction, dicek apakah sudah linear. Ini kan kalanya kayak jam pasir ya. Jadi menurut ke bawah ke method cek. Yang terakhir baru ini discussion. Nah, alpha sama judul dibuatnya kapan? Dibuatnya paling akhir. Karena alpha itu kan keraguan dan judul itu bisa berubah. Mau dari proposal sampai publikasi bisa berubah. Karena menyesuaikan data. Seberapa besar, seberapa bagus, dan menyesuaikan finding itu di discussion. Ini bisa kalian cari Google Aimrat ya, nama tulisnya Aimrat. Cari aja ketemu gambar ini di Google Image. Next. Nah, cara kami juga yang tepat. Jadi setelah menulis kalian akan submit ke jurnal kan. Yang pertama, kualitas dan kuantitas data yang akan disesuaikan dengan scope
ruang lingkup jurnal, karena dia itu spesifik, tidak general. Terus yang kedua impact factor ini urgensi di negara maju ya. Jadi di negara maju itu mereka udah nggak mikirin Sita 1, Q2, Q3 udah nggak mikirin. Yang ditanya adalah seberapa sering jurnal itu disitasi oleh orang. Gitu. Nah, baru di negara berkembang kayak Indonesia masih mikirin jurnal, ranking jurnal masih mikirin. Terus perlu diskusi juga ya dengan tim inti maupun orang lain di luar tim inti. Karena peneliti itu kerjanya kolaborasi, tidak individual. Next, istilah kami berubah juga ya formatnya. Istilah yang sering digunakan dalam jurnal ilmiah yang pertama author dan corresponding author. Author itu semua penulis, corresponding author itu hanya yang mencantumkan email. Biasanya kalau dalam kampus corresponding itu adalah dosen pembimbing atau pimpinan dalam lab. Gitu. Yang bukan kampus ya. Yang kedua, OJS ini Open Journal Systems kayak halaman di web untuk submit. Jadi dia untuk submit. Atau kalau yang nggak ada OJS-nya biasanya dia itu manual dengan email, kita harus email. Yang ketiga, manuskrip artikel jurnal, tiga hal yang berbeda ya. Manuskrip itu naskah biasanya mengacu ke yang belum disubmit, jadi draft naskah. Artikel ini yang sudah disubmit, yang kalian citasi. Jadi yang bilang saya mensitasi dari jurnal ini, salah ya. Saya mensitasi dari artikel ini, yang benar. Jurnal itu apa? Publisher, penerbit, gitu. Jadi bisa diperbaiki pelan-pelan ya. Saya mensitasi dari artikel ini, atau dari Bapak siapa dulu. Skema GoJR itu dicatat ini buat lihat yang tadi ada ranking dan juga impact factor. Kalau kalian mau cari jurnal bisa cek di skema GoJR. Riset dia dan juga sekolah ini kayak Facebook, kayak Twitternya peneliti ya. Twitter, media sosialnya. Jurnalnya kita itu sudah publikasi, ada status yang pertama submitted sudah selesai dikumpulkan ke jurnal. Yang kedua, jurnal membalas dengan under review atau ditolak. Kalau sudah ditolak, berarti submit ke jurnal lain. Kalau sudah masuk under review, artinya akan direvisi. Kemudian yang terakhir status accepted dengan LOA. Jadi ada surat penerimaan, biasanya ada catatan silakan diperbaiki hal kecil. Bisa. Yang terakhir status yang paling penting publish dengan DOI. DOI apa? Digital Object Identifier. Itu yang kalian tulis di dapur ya. Jadi DOI-nya itu harus nyala di project itu ketemu. Gitu. Itu harus dipastikan. Next. Nah, karena nggak sih normalnya yang akan berprofesi sebagai akademisi, aku membawa materi yang lebih general. Posisi publikasi ilmiah dalam 8 kecerdasan manusia yang dikemukakan oleh Bapak Howard. Ini general ya. Kalau tadi spesifik buat yang suka nulis atau pengen jadi dosen peneliti, buat yang pengen jadi entrepreneur, profesional, birokrat, politik, ini bisa dipakai. Jadi kalau kalian mau belajar publikasi itu akan meningkatkan 6 dari 8 kecerdasan. 8 ini ada di setiap kita, tapi dengan proporsi yang masing-masing. Karena dia teori Darwin tadi sama apa ya, teori evolusi Darwin kok nggak tahu. Dia ini nanti ada slide-nya. Next. Nah ini kan menyampaikan tentang idealis dan realistis ya. Ini kehidupan nyata. Kehidupan nyata itu bukan belajar biologi sel DNA ya, ini kehidupan nyata. Jadi di mana ada idealis di situ ada otoritas. Kalian sekarang dalam idealisnya IPB, lulusnya tepat waktu 4 tahun, atau dapat IPK yang ke-11,5, apalah itu ya. Masuk jam 7 pagi itu idealis. Yang kedua realistis. Rumah kalian jauh di Cibinong, tapi harus menuju idealis IPB masuk jam 7 pagi. Atau kalian nggak suka mata pelajaran tertentu, mata pelajaran di biologi IPB, ya kan nggak semua disukai. Itu realistis. Nah kalau kalian bisa mengubah itu akan menentukan profesi kalian. Next. Nah ada juga diagram yang kita buat ya. Pertama tipe 1, ini kalau yang berukuran kecil. Tipe 2 sedang proses, yang tipe 3 ini yang jadi profesi. Jadi kalau kalian ketemu idealis dari instansi orang, dosen pembimbing punya idealis ya. Dan karena di sini kampus idealisnya adalah idealis akademisi, jadi kalian jangan benci, jangan bilang dosen itu jahat, killer, jangan ya, karena ada idealisnya. Jangan kalian bawa yang istis kalian. Yang harus dikombin seperti ini. Kalau sampai kenal 3, tiba-tiba itu sudah diprofesi dan kami publikasi. Aku sekarang bisa ngomong panjang lebar soal akademik dan publikasi ilmiah, dan aku sudah mencapai tipe 3. Nah, ini bisa diterapkan banyak bidang ya.
Ini bisa dibaca sendiri. Yang nggak boleh itu malas, separatis, tidak mau kolaborasi, dan tidak mengerjakan dengan sengaja. Yang ini nggak boleh. Karena akan menghambat proses pembangunan ini ya. Gitu. Next. Nah ini dari Darwin harus bisa jawab biologi. Yang pertama, ini mengenai proses belajar ya, plus realistis. Yang pertama, hal itu berasal dari spesies nenek moyang. Kita ada karena ada gen itu di ulangan biologi dasar dikeluarkan. Terus yang kedua, seleksi alam, proses evolusi untuk menghasilkan sifat-sifat yang adaptif. Jadi kalau kalian tahu, misalnya kan nggak semua orang itu pintar di matematika, nggak semua orang itu pintar menebak suara nada ya, kecerdasan audio. Tapi kalau kalian ngomong hal yang nomor dua, berproses untuk menghasilkan sifat-sifat adaptif, menguntungkan, itu bisa mencapai itu, gitu ya. Kakak dulu biasa aja, bahkan aku gak terima di kuliah, tapi aku melakukan proses yang lain ya, gitu. Proses yang lain, ya mengikuti kegiatan yang lain gitu. Jadi tetap berproses, dan khususnya di akademik memang karena bakat modal genetiknya ada. Ini diterapkan di semua kita, ya. Cuma karena kata proses komunikasinya ini yang kayak gini. Next. Nah, kenapa harus dilakukan pelan-pelan dan ulang-ulang? Karena sistem saraf kita ada celah ya, celah sinaps. Di mana impuls itu harus terus digenjot, tapi ternyata ada celah ya. Ini proses evolusi. Bagaimana kalian bisa belajar dan menjadi tahu. Sering merangsang impuls itu untuk melewati celah sinaps ini. Sudah belajar kan di partikel ada sinaps dan antar sel-sel itu ada celahnya. Jadi sel-sel itu ada nyambung, ada celahnya. Kalau nyambung mereka ada yang terlalu tinggi bisa rusak kan. Jadi dikasih celah secara alami begitu. Next. Nah, power di komunikasi ini ya. Jadi kakak juga tergabung di himpunan alumni IPB sudah 2 tahun. Dan aku mendirikan Economic Foundation. Salah satunya adalah dari Profesor Buryanto, saya mengajak mahasiswa untuk DKM ya, dan mahasiswa ini tuh mau bergabung. Waktu Prof selamat ini dekan Fakultas Teknik melihat MVP kok kayak gitu banget, mahasiswa itu mahasiswa pangan, mas bukan untuk mengajar, kalau kita cocok gitu kan. Terus aku bilang nanti akhirnya ada hal yang bisa dipublikasi pak, gitu. Nggak cuma mengajar, karena waktu itu kerjanya OSN tadi ya, yang berjuang 2 tahun. Nah, waktu bapak ini benar, publikasi ternyata langsung berhasil. Ini dari idealis setelah akademisi. Walaupun memang kita pakaikan dalam OSN, cuma ada sistem yang diterapkan ya, jadi publikasi. Next. Nah, tadi udah dijawab ya, memang bidang profesional yang nomor 1 itu udah umum sih banyak. Terus yang kedua, karena duitnya banyak kan. Nah, kakak bikin video supaya dari profesor yang banyak duit, supaya tidak akademik yang kita berduit. Ini yang harus saya terapkan di bidang ini ya. Yang nggak boleh tinggal itu. Aku kenapa ngomongin terus? Karena itu pengalaman pribadi, individual, bermasyarakat, berteman, tidak berteman. Yang 3 hal ini ya, yang nggak boleh terjadi ya. Oke, next. Nah, ini tadi dibilang sama Pak Anton, harus menyiapkan hal dari sedini mungkin. Dan ini diajarkan di alumni PB, himpunan alumni PB yang sadarnya ya, HIPB, sudah 7 tahun diajarkan. Kakak bergabung baru 2 tahun ini. Tolong di foto, karena nggak semua alumni bisa mengisi ini. Mahasiswa sama Pak sampai alumni 3 tahun, Pak Isabel ini nggak bisa mengisi ini loh Pak. Itu kejadian 7 tahun saya tidak punya himpunan alumni baru. Dia nggak bisa mengisi ini. Ini kan Pak Isabel udah 23 dan berapa muncul. Jadi yang pertama passion itu apa yang kalian sukai ya? Yang nggak suka komunikasi, kalau misalnya suka main gitu, jangan sampai nggak ada. Yang kedua, vision, tujuan kalian ngapain? Kalau sampai bisa bilang menjadi dosennya ahli pendidikan khususnya jiwa terapi lah, spesifik sekali. Tahun 2003 aku bikin kayak gini ya. Kolaborasi, sudah bertemu siapa aja, bekerjasama dengan siapa aja. Jangan sampai 4 tahun di PB tidak ada kolaborasi. Kalian panitiaan dalam jangka beberapa minggu udah hanya itu saja, nggak menjalin yang berkelanjutan. Action yang sesuai dengan apa yang kalian pengen ya, vision sama passion. Jadi kalau kalian ingin dosen, harus publikasi ilmiah,
gitu. Harus bisa berbahasa Inggris. Idealis dan realistis ini bergabung semua. Terus aku juga pengen banyak uang, jadi aku ingin juga. Next. Nah, karena ujian itu, aku akhirnya mulai menjajaki dari SMP yang tadi dan mahasiswa 62. Udah 100 mahasiswa 52 lebih yang bergabung dan sudah kami paparkan tentang akademisi dan profesional. Karena sudah 2 tahun ini, aku tuh kesel banget. Ya ampun, alumni IPB kok kayak gini gitu. Paham ya maksudnya ya? Yang tadi mau dicatat. Next. Jadi tema researchnya adalah publikasinya mempunyai posisi yang superior untuk meningkatkan budaya kehidupan akademisi mahasiswa. Yang kedua, publikasinya memiliki kuasa untuk memberdayakan masyarakat. Yang ketiga itu harus berproses, jangan bermalas, dan gabungkan idealis dan realistis tadi supaya menjadi profesi kalian. Kan nggak semua ahli lulusan biologi jadi dosen kan? Gitu. Yang sesuai dengan benar. Next. Nah, kakak berterima kasih kepada Departemen Biologi ya, karena aku sudah berproses di sini. Khususnya aku melihat pola-pola kalau aku bertemu dengan bangsa-bangsa tadi aku bisa di awal. Next, yang pertama dari bangsa Indonesia sendiri, jadi kami punya tim penelitian di mahasiswa. Yang kedua, next, ada 3 ras di bangsa Malaysia, PKWB kan ada 3 ras ya mahasiswa aslinya. Next, terus bangsa Jepang penelitian mahasiswa di Afrika Selatan dan mereka di Bangkok 2019. Ini aku hargai hal seperti ini, kalau hal seperti ini aku hargai dan ada pola ya. Pola itu kan yang mempengaruhi evolusi kita. Next, Ghana Cameroon ini mahasiswa S2 IPB yang sekarang udah S3 di Eropa ya. Next, Amerika dan Eropa, jadi 2 peneliti ini pernah datang ke IPB. Next, dan bangsa-bangsa lain yang aku tunggu kejutannya waktu aku S3 di Jepang nanti di Nara ya. Next. Oke, ini ada video apa boleh ditampilkan nggak ya? Oke ya. Ya, 40 detik lagi ya. Oke, yang terakhir boleh saya terakhir masih ada 40 detik kan? Yang terakhir, yang paling terakhir. Jadi kalau kalian mau berdiskusi yang sudah masuk grup WA, itu bisa masuk di grup WA situ dan kakak akan melanjutkan diskusi lebih intens sertifikasi khususnya dan akademisi. Kalau mau melihat yang lain boleh di WA dan Instagram. Terima kasih, mohon maaf sudah ada salah kata dan perbuatan. Selamat siang.